Siapa di sini yang suka bertanya, gimana rutinitas hidup di Swedia saat tidak ada matahari terbit? Banyak yang mengira semuanya akan aneh, kacau gitu ya, karena gelap terus. Padahal, sebenarnya rutinitas tetap normal, teman-teman. Di sini patokannya bukan gelap atau terang, tapi waktu. Jam tetap jalan, aktivitas tetap jalan, kerja, sekolah, dan keseharian tetap sama, teman-teman. Dan teman-teman, sekarang lihatlah video ini. Ini jam 4 sore, teman-teman. Di mana suasana ya gelap seperti ini, seperti malam pada umumnya. Kalau tidak melihat jam, mungkin banyak yang mengira kalau misalkan teman-teman di Indonesia ini udah jam 9 atau jam 10 malam. Dan teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Di vlog sore ini yang gelap gulita, saya akan mengajak teman-teman semua jalan kaki aja, menikmati suasana sore di sini. Sekalian juga saya mau ambil barang, jadi sekalian kita lihat vibes sore hari di Swedia saat gelap seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru nonton dan bergabung di vlog saya, perkenalkan, saya Ujang si pemimpi 07. Orang Indonesia yang sekarang tinggal di Swedia. Dan teman-teman, jujur ini dingin banget. Makanya tadi saya sampai batuk-batuk juga gitu. Tapi saya mau menyempatkan waktu untuk sekalian ngevlog buat teman-teman semua, terutama para member. Jadi buat teman-teman member dan subscriber, jangan lupa untuk support saya selalu, salah satunya bisa dengan mengklik hype, teman-teman. Dan total perjalanan kakinya sekitar 25 menitan sih, teman-teman gitu. Lumayan deket sih, nggak tahu buat teman-teman kalau 25 menit jauh apa deket tuh gitu. Buat saya sih di sini ya deket gitu, teman-teman, makanya ya udah sekalian aja, sekalian saya vlogin buat teman-teman semua. Berjalan kaki di sore hari yang gelap seperti ini punya kesan sendiri. Lebih tenang, lebih sunyi, dan rasanya lebih reflektif. Nggak ada isinya kayaknya. Kadang momen seperti ini justru bikin saya lebih menikmati waktu, teman-teman. Dan meskipun matahari tidak terlihat, bukan berarti harinya berhenti. Waktu tetap berjalan dan hidup tetap lanjut.
Dan teman-teman, itu di depan kayak semacam, bukan garasi sih, tempat parkir teman-teman. Jadi ini yang di kanan saya merupakan tempat parkir. Karena di depan seperti teman-teman lihat ada gedung tinggi, itu adalah apartemen buat para warga yang tinggalnya di sekitaran apartemen itu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya lokasi pengambilan barangnya di balik apartemen ini sih, nggak begitu jauh lagi, teman-teman. Ini saya agak lambat berjalannya, soalnya ya kalau mau jujur teman-teman, ini tuh sambil kedinginan sih gitu. Karena ini dingin gitu. Makanya kenapa jarang orang-orang terlihat gitu berjalan kaki. Ada, tapi nggak sebanyak pada saat musim panas, teman-teman. Ini enak banget nih nginjak ini. Dalam banget. Ini kenapa nginjek yang salju ini, yang empuk? Karena nggak licin ini, teman-teman. Dan mungkin teman-teman heran gitu, kenapa pada saat di jalan kayak gini kok nggak ada saljunya gitu. Ya karena tiap beberapa waktu selalu dibersihkan, teman-teman. Kayak ini buat jalan sepeda sama pejalan kaki dan juga buat jalan kendaraan gitu. Ini artinya Bana Afsteng. Afsteng itu ditutup. Jadi 100 meter lagi katanya jalan di sini tutup. Oke. Nih, karena jalannya ditutup di depan, teman-teman tuh. Tadi kan udah ada pengumumannya. Nah, jadi diarahkan kita supaya berpindah ke jalur sebelah sih gitu. Nah, ini penutupan jalannya teman-teman di depan. Jadi ya harus pindah ke jalur sana sih. Ini tulisannya big traffic, itu artinya big itu pembangunan. Tuh, lihatlah teman-teman. Orang-orang di sini di waktu kapanpun gelap atau terang, salju atau enggak ya, olahraga banyak tetap jalan kalau di sini, teman-teman. Dan ini sudah sampai teman-teman, sebenarnya di depan, di dekat nomor 22 tuh teman-teman, itu tempat pengambilan barangnya gitu. Jadi ya udah sampai sebenarnya. Coba teman-teman tebak kira-kira saya akan ngambil barang apa coba. Nah itu teman-teman deket skuter yang warna hijau adalah tempat pengambilan barangnya gitu. Jadi saya mau ngambil barang paketan saya sih teman-teman, yang disimpan di sini gitu. Boxen. Namanya e-boxen. Ini sih. Ini saya buka aplikasinya dulu, teman-teman. Ini saya udah nyalain handphone tuh, connecting. Tuh, langsung kebuka sendiri. Paketnya di sini. Nah ini kosong sih, ini doang.
Tuh teman-teman, ini paketnya. Dah, tutup. Oke, kita konfirmasi dulu. Jadi cuma dibukanya pakai handphone doang. Ini jadi kalau ngirim-ngirim barang, ada yang langsung ke rumah, tapi ada yang ke box gitu. Karena kan kayak kalau misalkan ke rumah itu kayak cuman disimpan di depan, mungkin takut ada orang yang ngambil gitu, atau nggak tahu juga sih. Kan kalau di depan kosan tuh cuman kalau misalkan ada box tapi khusus kotak surat doang gitu. Jadi kalau mau ada kayak gini itu ya paling cuma di depan rumah, atau di sini mah jarang ditelepon kayak di kita gitu, paket. Sini beda. Mau kita unboxing nggak teman-teman, dalamannya apa? Penasaran nggak? Kalau banyak yang penasaran, kita unboxing deh. Dan teman-teman, saya mau cerita ketika kondisi gelap kayak gini gitu ya, yang harusnya terang di Indonesia. Jujur saya jadi lebih fokus sama hal-hal kecil, seperti lampu di jendela rumah, pantulan cahaya di jalan, dan tentunya suara langkah kaki sendiri saat berjalan seperti ini. Buat saya, hidup di Swedia mengajarkan satu hal penting. Kita tidak selalu bisa mengandalkan kondisi alam, tapi kita bisa mengatur ritme hidup kita sendiri, teman-teman. Dan sore ini walaupun gelap, saya tetap memilih keluar, jalan kaki, menikmati waktu, dan tetap menjalani hari seperti biasa. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini, kira-kira gimana teman-teman? Saya pengen tahu komentarnya teman-teman sih gitu. Kalau misalkan gitu ya, tiba-tiba di Indonesia jam 4 udah gelap kayak gini, apa yang teman-teman akan dilakukan gitu? Apakah melanjutkan aktivitas atau gimana gitu? Komen ya teman-teman ya. Ini nggak tahu, ini orang kalau nyimpen tuh ya kayak anak-anak mudanya biasa teman-teman kayak gini. Bisa jadi ini mungkin baterainya udah habis sih teman-teman. Tapi yang kayak gini kenapa nggak ada yang nyuri gitu ya? Pertama kan ada GPS, ada tracker, jadi mau dicuri pun orang-orang mikir gitu. Beda kalau sepeda teman-teman. Sepeda kan kebanyakan nggak pakai GPS tracker gitu kan, jadi lebih rawan dicuri sih gitu sih teman-teman kalau sepeda. Makanya di sini tuh barang berharga itu bukan mobil gitu, bahkan kalau mobil kayak terbuka pun aman gitu, tapi sepeda tuh barang berharga banget gitu buat para pencuri. Saya juga ya, kalau teman-teman ngikutin vlog saya dari lama itu, saya juga pernah kehilangan satu sepeda kan gitu. Teman-teman, sampai di sini vlog hari ini. Terima kasih sudah mau gelap-gelapan, dingin-dinginan, dan salju-saljuan di sore hari ini bareng saya, dan sudah menonton sampai habis.
Sekali lagi, terutama buat member dan juga para subscriber setia, saya pamit dan sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Hei do waliopa, till next go.